Sana kan ada itu Pak ya, seperti Umpan itu ya berbentuk balok dua itu lah. iya. Nah, itu untuk membuat angin di zaman dulu ya. Nah, itu dibuat angin untuk memompa angin. Jadi angin itu nanti dikasih entah itu untuk sekarang kan pipa, mungkin zaman dulu mungkin bisa besi atau bambu yang dilubangin nanti buat mendorong untuk munculnya api biar besar gitu. Untuk zaman sekarang kan pakai kipas, untuk yang dulu kan pompa kayak gini. Jadi beliau itu nggak pakai semacam pompa itu karena dia kan namanya Empu Supo. Dia tinggal ambil batu yang kayak batu yang bisa dibuat besi, baru dia memanaskan di api itu. Dia itu nggak pakai martil atau palu, dia cukup pakai bentuk jari jemari aja. Jadi kayu dua itu sumber api atau gimana Pak maksudnya? Nah, itu cuma replika aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kali ini saya akan mendatangi tempat legenda dari Mbah Kriya Kusumo, yaitu Kahyangan Api Bojonegoro, di mana tempat tersebut digunakan Mbah Kriya sebagai tempat produksi keris dan alat pertanian di era Majapahit. Tempat ini berada di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kahyangan api merupakan fenomena geologi berupa gas alam yang keluar dari dalam tanah melalui zona lemah atau rekahan. Di dekat titik semburan gas, terdapat mata air yang menghasilkan bau menyengat karena mengandung belerang. Dengan kondisi tersebut, api yang menyala di kahyangan api itu hingga kini masih belum bisa padam. Dan sekarang saya sudah sampai di lokasi Kahyangan Api Bojonegoro. Ini saya berada di gerbang depan masuk di Kahyangan Api Bojonegoro. Ini adalah pintu masuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu adalah pintu keluar. Yang kanan ini, bukan yang besar. Dan yang ini adalah bagian yang masuk. Saya akan masuk. Kelihatannya di sini banyak sekali pengunjung dari daerah termasuk Bojonegoro sendiri. Banyak berwisata di Kahyangan Api ini. Juga banyak juga yang dari luar kota untuk melihat Kahyangan api ini. Kahyangan api ini adalah api abadi. Menurut cerita legenda itu dari Empu Supo yang membuat keris yang dibakar di kahyangan api sana. Kahyangan api ini terlihat jelas itu warnanya kebiruan itu jika di malam hari. Akan tetapi kalau di siang hari seperti ini, kahyangan api atau apinya ini tidak begitu kelihatan. Menurut cerita legenda, kahyangan api ini atau api di depan saya ini adalah tempat pusaka atau keris itu dibakar di kahyangan api sini. Tempat penempanya itu di sana. Itu tempat penempanya. Saya mau coba maju ke depan ya. Kalau ini tempat pembakaran keris dari Empu Supo itu sendiri. Dan kalau yang di sini itu tempat pembuatannya. Nah, di sini. Dan ini tempat keterangannya tempat semedi yang Kriya Kusumo untuk membuat pusaka. Jadi tempat membuat pusakanya itu di dalam sini. Saya permisi, Rahayu. Nah, tempat
pembuatannya atau bertapanya itu di sini. Di sini juga digunakan untuk ritual-ritual dari kepercayaan tertentu ya di sini. Nah, ini alatnya. Apa ini ya? Ini adalah tempat dari bertapanya Empu Supo itu sendiri. Setelah keris itu dipanaskan di situ, ditempa di situ dan dipanaskan di situ, yang di sebelah sana itu terdapat air. Kalau orang sini itu namanya air blukutuk. Di sana itu ada air. Api di sini panas ya. Dan air blukutuk yang saya maksud itu berada di sana. Saya akan mencoba untuk ke sana ya. Setelah dibakar di situ kerisnya itu, nanti untuk mendinginkan air tersebut, mendinginkan keris tersebut itu didinginkan di air sana. Jadi di sana itu ada air. Kalau kita mau masuk ke air itu di sini kita banyak temui pedagang ya, pedagang. Kalau ingin bersantai beristirahat bisa beli-beli camilan di sini. Nah, di sini juga ada jualan makanan-makanan kecil. Nah, di sini banyak pedagang-pedagang makanan kecil seperti kerupuk, nasi. Nah, air blukutuknya itu berada di sana. Sekarang banyak sekali pengunjung yang datang ke sini untuk melihat air yang digunakan untuk proses pembuatan keris menurut cerita legenda masyarakat yang ada di sini. Nah, di dalam itu, di sana itu terdapat air yang disebut dengan air blukutuk kata warga sini. Nah, ini airnya. Menurut cerita legenda, air yang di sini itu dipergunakan untuk mendinginkan keris yang telah dibakar di api kayangan sebelah sana tadi. Dan dipercaya air ini bisa untuk menghilangkan sakit kulit seperti gatal-gatal. Langsung jegur paling, Bu. Oh, jeru. Maksudnya sikile dijegur no kali lungguh. Oh, mboten angsal. Di sini juga banyak pengunjung ya. Menurut keyakinan masyarakat, air di sini itu bisa menyembuhkan seperti sakit gatal-gatal, ya seperti sakit kulit. Itu bisa sembuh dengan air blukutuk yang ada di sini. Mungkin air ini mengandung belerang mungkin. Pak, menurut cerita legenda kan ini kan digunakan untuk mendinginkan keris yang telah dibakar Empu Supo di api kayangan sana ya? Iya, betul. Untuk sekarang ini dimanfaatkan oleh warga Untuk pengobatan. untuk pengobatan nggih. Oke, karena air ini mengandung belerang. Jadi Empu Supo itu membakar pusakanya di api sana ya, di era Mojopahit. Nggih. Beliau habis membakar baru nyepuhnya di sini.
Dan airnya tersebut juga bermanfaat karena mengandung belerang, digunakan untuk warga sekitar khususnya Sendangharjo ini untuk obat gatal-gatal. Jadi untuk sakit gigi bisa berkumur, untuk yang gatal-gatal bisa diolesin, untuk juga bisa buat mandi. Sediakan ember, diisi air, nanti dicampur air ini. Setelah habis mandi tidak usah bilas dulu, nunggu kering baru bilas. Oh, jadi ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari air Ya. blue kuduk yang ada di sini ya. Ya betul ya, istilahnya air blue kuduk di Iya, sini ya. Air blue kuduk berkhasiat. Nah, betul. Ternyata guys, di sini itu terdapat pohon cinta. Ya, ini Oh, yang di sini ini, Pak. Ya, ini kami selaku petugas objek bisa menceritakan sedikit yang nggak banyak, yang lebih paham mungkin ya juru kuncinya. Kenapa ini disebut pohon cinta? Ini di era Mojopahit oleh Empu Supo digunakan pintu keluar masuk. Jadi ini dua pohon menyambung, sambungannya di tengah ini ya. Nah, ini beliau kalau ingin keluar masuk, kalau ingin keluar dari Kayangan Api ini ya, keluar lewat sini. Nanti sudah di luar, masuknya juga lewat ini. Ini di era Mojopahit sampai sekarang digunakan untuk pintu keluar masuk. Jadi untuk sekarang di zaman modern ini disebut pohon cinta. Gitu. Karena ininya mungkin berbentuk Nyambung. oh ngoten. Ya, ini pohonnya namanya Nogosari. Jadi pohon ini sudah berada di sini itu sudah lama sekali, Iya, Pak ya. sudah ratusan tahun. Oh, Di era sudah. Mojopahit ini kurang lebihnya di beliau itu di 1300 sampai 500-an. Di sana kan ada itu, Pak ya. Seperti Uban itu ya berbentuk balok dua itu lah. Iya. Nah, itu untuk membuat angin di zaman dulu ya. Nah, itu dibuat angin untuk memompa angin. Jadi angin itu nanti dikasih entah itu untuk sekarang kan pipa, mungkin zaman dulu mungkin bisa besi atau bambu yang dilubangin nanti buat mendorong untuk munculnya api biar besar gitu. Untuk zaman sekarang kan pakai kipas, untuk yang dulu kan pompa kayak gini. Jadi beliau itu nggak pakai semacam pompa itu karena dia kan namanya Empu Supo. Dia tinggal ambil batu yang kayak batu yang bisa dibuat besi, baru dia memanaskan di api itu. Dia itu nggak pakai martil atau palu, dia cukup pakai bentuk jari jemari aja. jadi kayu dua itu sumber api atau gimana, Pak, maksudnya? Nah itu cuma replika aja. Aslinya sudah tidak ada berarti. Sudah tidak ada. Oh. Cuma kan ditambah biar pantas satu aja. Jadi aslinya beliau itu habis bertapa sudah ada besi, mungkin batu yang bisa menjadi besi bisa jadi baru dibakar, tinggal membentuk aja. Jadi api tersebut itu awalnya itu dari Empu Supo ya. Iya, beliau yang dulu kan mandinya juga di desa. Di desa Karangjuat, sekarang menjadi desa Karangpaeng. Jadi menurut cerita sejarah atau mungkin legenda ya lebihnya. Iya. Itu Empu Supo itu membuat alat-alat seperti pertanian juga ya, tidak Iya. seperti keris saja ya. Enggak, beliau kan juga dikenal sebagai masyarakat juga sebagai tokoh untuk pembuat pusaka juga. Jadi beliau tuh bukan membuat alat-alat keris, alat-alat perang aja, dia juga membuat cangkul kayak arit. Kan dia juga zaman dulu mungkin belum ada pandai atau sepintar Empu Supo. Jadi beliau juga membuat alat-alat untuk bisa warga sekitar untuk yang membutuhkan gitu aja. Saya kira saya baca dari cerita legenda itu Iya. Empu Supo itu membuat keris gitu. Jadi Iya. dia termasuk juga membuat peralatan pertanian. Iya, dulu ini Pak ya, bapak saya itu namanya Mbak Kisan. Itu entah itu dapatnya dari mana, tapi beliau itu dapat mungkin lewat mimpi atau lewat disuruh gali tanah. Itu emang ada semacam arit, lambangnya kembang jati. Jadi simbolnya itu kalau orang yang beruntung, emang jenisnya itu ada simbolnya. Timur api itu kan ada rumah nyepi. Rumah nyepi itu dulu tempat tempat Taman Kaputren. Jadi Taman Kaputren itu dulu pernah dibuat kayak semacam puri-puri. Karena termakan usia dari ratusan tahun, puri-puri itu akhirnya roboh. Jadi batu batanya itu menyebar ke 4 penjuru. Jadi ada di timur tenggara, ada timur, ada selatan, ada barat, ada semua. Puri-puri ini apa, Pak? Puri-puri itu semacam kayak tempat peribadatan zaman dulu. Oh, kayak gitu. Kayak puri-puri itu di sebelah kanan kiri api itu kan juga ada
bangunan-bangunan kayak Tempat nyepi. candi-candi lah gitu loh, puri maksudnya. Nah, itu yang saya namakan puri kayak gitu. Di sana kan saya lihat kan ada rumah-rumah kecil itu ya, Ya, tempat itu menyepi itu sejarahnya Tempat rumah gimana? nyepi. Untuk sejarahnya gini, itu kan penambahan dari dari pariwisata ya, jadi kantor. Soalnya gini, kebanyakan itu orang itu nyepinya di dekat api. Nah, enggak tahu nanti kalau ada tamu itu kan yang nyepi terganggu. Terus akhirnya disediakan bilik-bilik kayak gitu. Oh, Nah, nggih. tempat-tempat nyepi yang agak jauh dari keramaian. Mungkin dari keyakinan yang lain mungkin ya, gitu. yang sering. Tapi pernah ada yang nginep nyepi. Ya, emang ada itu, Pak. Sering jadi nggak berbagai lokal sini aja, jadi luar kota, bahkan Bali, Ngawi, kayak Nganjuk itu yang sering datang ke sini. Dari Ngawi, dari Kediri itu, Bali itu banyak sini. Bahkan tamu dari mancanegara itu juga ada. Nggih, Empu Supo iki mboten pernah makan nasi nggih, Pak? Nggak makan nasi. Jadi beliau itu makan polo pendem. Kenapa beliau juga disebut Empu Supo? Karena dia nggak pernah makan upo. Upo itu nasi. Jadi beliau itu makannya polo pendem. Kayak ketela mungkin. Iya, kayak gitu. Jadi beliau itu mungkin setelah berganti nama, beliau baru makan upo juga bisa jadi. Jadi Empu Supo itu istilah julukane Mbah Empu Iya, tadi Empu Supo karena itu tidak nama aslinya, terus diganti oleh bapak mertuanya, namanya Kriyokusumo, itu nama samarannya. Jadi dua nama itu satu orang. jadi yang asli yang Empu Supo. Empu Supo nih. Iya, tapi yang lebih condong ini yang lebih dikenal lagi Kriyokusumo. Ya. Jadi yang Empu Supo boten istilah dia tidak makan nasi gitu. Iya, ya, memang istilahnya dia nggak makan nasi karena julukannya Empu Supo. Dia emang nggak makan nasi. Oh. Jadi makannya itu semacam ubi-ubian kayak gitu. Jadi cerita legenda di masyarakat seperti itu, Pak ya. Iya. Terus ada juga ini ya, beliau juga sudah berpesan atau menyabda, jadi di Desa Sendangharjo ini tidak boleh ada pandi selain beliau yang ada di Kayangan Api ini. Jadi emang pernah itu di Desa Sendangharjo ini pernah ada pandi 2 kali, tapi ya juga nggak berjalan. Emang itu mungkin sudah terbukti sabdonya beliau, emang harus nggak ada pandi selain di sini di Kayangan Api. Pande lah, palu besar itu, Pak? Iya, pandi itu membuat pusaka kayak yang membuat digunakan arit, iya, untuk membuat menempa gitu. Ya semacam pandi itu ya memang pembuat pusaka atau alat-alat cangkul kayak gitu. Sama. Jadi yang ada cuman Empu Supo. Empu Supo itu yang di Desa Sendangharjo ini aja. Mungkin kalau desa-desa lain monggo lah, tapi untuk di Desa Sendangharjo sudah nggak boleh istilahnya kayak gitu. Yang di depan saya ini adalah rumah nyepi yang dipergunakan untuk pendatang yang ke sini itu untuk menenangkan diri. Jadi dibuatkan rumah kecil seperti gubuk. Di depan saya ini ada tempat semedi yang Kriyokusumo. Nah, ini adalah tempat semedi yang Kriyokusumo. Jadi tempat ini adalah replika ya, replika. Kalau aslinya ya sudah tidak ada. Replika dari cerita legenda yang berasal dari masyarakat sini. Dan untuk yang lainnya yang seperti di sebelah sana itu dipergunakan untuk para tamu yang ingin nyepi di sini. Jadi terdapat rumah-rumah kecil seperti gubuk yang digunakan untuk nyepi atau menenangkan diri. Apabila kita ingin nyepi, di sini disediakan ya tempat-tempat nyepi, rumah-rumah kecil untuk menenangkan diri. Ya, seperti di depan saya ini, dan banyak di sini seperti di depan sana juga ada, dan di sana juga ada.
Di sana yang sebelah sana itu arah mana itu? Sini kan barat, selatan. Yang di selatan sana itu juga ada. Di sebelah selatan sana di samping pendopo ya juga ada rumah-rumah kecil yang dipergunakan untuk pendatang atau tamu yang ingin menenangkan diri atau istilahnya nyepi. Nah, di sini juga ada. Saya coba spilkan ya lebih dekat. Nah, ini salah satu tempat nyepi rumah-rumah kecil yang ada di sini. Memang ini dipergunakan atau sengaja dipergunakan untuk tempat-tempat nyepi. Nah, ada yang di kanan saya ini. Di depan juga ada. Nah, seperti ini. Di kirinya juga ada. Nah, yang ini. Ini di selatan dari pendopo Kayangan Api.